Selanjutnya ialah latar belakang. Sistem pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Good government diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, di mana pemerintahan pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Pengertian dan definisi negara. Istilah negara di kalangan para ahli memberikan pengertian yang beragam. Hal ini tidak bisa dihindari karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat konsep dan paham tentang negara. Demikian pula adanya perbedaan lingkungan di mana mereka hidup, perbedaan kondisi sosial politik yang dialaminya, serta keyakinan keagamaan yang dianutnya juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberagaman pemikiran tersebut. Keberagaman pemikiran seperti itu tentu akan menambah wawasan dan khazanah pengetahuan, bahkan akan saling melengkapi dan menyempurnakan pemikiran sehingga persepsi kita mengenai negara akan menjadi semakin dinamis dan berkembang. Kemudian ada unsur pembentuk suatu negara. Yang pertama yaitu rakyat. Tentu misalnya kita tidak ada rakyat, tidak akan terbentuklah suatu negara tersebut. Rakyat merupakan unsur terpenting dalam terbentuknya suatu negara. Ini ditegaskan dalam buku pendidikan karakter yang efektif di era milenial 2021 oleh Yunus, bahwa keberadaan rakyat sangat krusial dalam pembentukan suatu negara. Tanpa keadaan rakyat, negara tidak akan pernah terbentuk atau bahkan berdiri sama sekali. Sebab hanya melalui inisiatif dan partisipasi dari rakyatlah sebuah negara didirikan. Yang kedua ada wilayah. Menurut Karl Roth, negara yang independen berhak menetapkan pemerintahannya di wilayah tertentu. Penting untuk dicatat bahwa sengketa batas wilayah tidak memenuhi suatu negara. Sebagai contoh, pada tahun 1949, meski sedang terjadi konflik pada wilayah, Israel diterima sebagai anggota PBB. Yang ketiga, pemerintahan. Menurut Crawford, salah satu persyaratan penting dalam klaim bahwa negara telah terbentuk adalah adanya pemerintahan yang efektif. Konsep pemerintah dapat merujuk pada dua hal. Yang pertama, pemerintah mencakup lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif yang bertujuan untuk mengatur komunitas dan melaksanakan tugasnya. Dan yang kedua, prinsip efektivitas digunakan sebagai kriterian pemerintahan, yang berarti bahwa lembaga politik benar-benar melaksanakan tugas mereka dalam wilayah yang bersangkutan. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Dalam menjalankan hubungan internasional, suatu negara perlu diakui oleh negara-negara lain sebagai negara yang berdiri secara resmi dan sah. Pengakuan internasional tersebut dapat memberikan legitimasi bagi suatu negara dan memungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang. Klasifikasi bentuk dan azas pemerintahan. Azas pemerintahan yang baik menurut Jazim Hamidi, sebagaimana dikutip Ridwan HR, berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara untuk menjalankan fungsinya. Merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai administrasi negara yang berwujud penetapan atau batching, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang menurut Ridwan HR tentang fungsi AAUPB. Jadi yang pertama itu bagi administrasinya, negara atau pemerintah itu berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menetapkan peraturan yang samar atau tidak jelas, serta menghindarkan administrasi menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua yaitu bagi masyarakat adalah sebagai pencari keadilan, berfungsi untuk sebagai dasar. Kemudian yang ketiga, bagi hakim PTUN berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau penjabat administrasi negara. Kemudian yang keempat yaitu bagi badan legislatif, AAUPB dapat digunakan dalam merancang undang-undang. Baik, di sini tak ada kesimpulannya bahwa negara dan sistem pemerintahan adalah fondasi penting
dalam mengatur masyarakat dengan tujuan untuk memastikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan negara. Adalah entitas hukum yang memiliki wilayah, penduduk, serta pemerintahan dan kedaulatan. Sedangkan dalam sistem pemerintahan mengacu pada struktur dan mekanisme pengambilan keputusan serta didistribusikan kekuasaan di dalamnya. Baik, terima kasih.